Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Oh sedulur semuanya, ini kita di pagi hari ya, pagi menjelang siang sedulur. Ini kita sudah kasih pakan ya, seperti biasa sedulur. Nah ini untuk kambing yang kemarin banget kita suntik ya, menggunakan obat gudik ya, atau obat skabies ini. Alhamdulillah sudah mulai sembuh ini ya, sudah tidak gatal-gatal lagi ya, insya Allah sembuh dalam waktu beberapa hari nanti. Nah seluruh semuanya ya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang penyakit apa saja yang sering menyerang pada ternak ya, terutama di sini ternak kambing dan domba sedulur ya. Karena banyak dari peternak kita, khususnya yang pemula, itu belum paham sedulur penyakit-penyakit yang sering menyerang ya. Nah ini saya mencari penyakit-penyakit ini berdasarkan pengalaman saya. Kemudian ada beberapa juga yang saya cari ya di internet penyakit-penyakitnya, dan cara pengobatannya nanti saya lampirkan sedulur ya. Dan mungkin ini videonya nanti akan saya buat part-part ya, bagian 1, bagian 2 seperti itu ya, karena penyakitnya itu banyak sedulur. Nah pada video kali ini kita akan membahas penyakit yang familiar dulu lur ya, familiar yang sering dialami oleh peternak. Oke lur, seperti apa videonya? Simak terus lur. Oke sedulur semuanya, penyakit yang pertama adalah penyakit gudik ya. Nah ini yang kita baru alami kemarin, penyakit gudik atau penyakit skabies lah. Kalau misalkan sedulur semuanya tidak tahu penyakit skabies itu seperti apa, jadi biasanya ciri-cirinya itu di bagian telinga itu akan muncul kerak sedulur ya, akan muncul kerak, kemudian biasanya bulunya itu rontok. Nah itu namanya gudik lur. Itu penyakit gatal disebabkan oleh jamur ya. Jamur ini bisa berkembang kalau lingkungan kandang sedulur semuanya itu lembab sedulur ya, banyak airnya atau hujan terus dan tidak pernah dibersihkan, itu bisa memunculkan gudik sedulur. Nanti saya lihatkan fotonya ya, yang kambing gudik parah itu seperti apa. Nah untuk obat gudik sudah kemarin saya jelaskan ya, bisa disuntik menggunakan Wormectin atau bisa disemprot menggunakan oli atau diolesi minyak ya, insya Allah itu sembuh sedulur. Nah itu penyakit yang pertama adalah gudik atau skabies ya, atau kudis. Oke ya. Nah sedulur, lanjut untuk penyakit yang kedua adalah penyakit flu ya. Nah penyakit flu ini mungkin ya sedulur semuanya tahu lah penyakit flu itu ciri-cirinya seperti apa. Biasanya penyakit flu itu diawali dengan pilek sedulur ya. Biasanya kambing itu hidungnya mengeluarkan ingus ya, hidungnya berair mengeluarkan ingus, kemudian biasanya lemas. Nah ini bisa jadi ciri-ciri kambing itu terkena penyakit flu. Penyakit flu ya bisa terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Misal dari cuaca panas tiba-tiba sore hujan. Nah itu kambing, domba itu rentan terhadap yang namanya penyakit flu. Penyakit flu itu obatnya ada banyak sedulur ya, bisa menggunakan obat fludoxin, bisa disuntik menggunakan Vetoxy SB atau Vetoxy LA atau Medoxy ya. Nah itu seperti itu ya sedulur semuanya. Untuk penyakit yang kedua adalah penyakit flu. Nah penyakit yang ketiga ini kami di kandang juga pernah mengalami, namanya adalah penyakit pink eye. Pink eye itu apa sedulur ya? Pink eye itu adalah penyakit belekan, matanya itu berwarna merah sedulur. Nah ini disebabkan oleh bakteri, jadi bisa disebabkan oleh penularan dari lingkungan luar ya. Misal ada orang masuk gitu ya, orang masuk, banyak orang yang masuk, kemudian orang-orang ini mohon maaf kurang steril. Nah itu bisa menyebabkan juga ya namanya pink eye. Atau kita baru menambah populasi baru, beli kambing dari pasar, tidak dikarantina, nah itu bisa menular itu pink eye ya. Nah ciri-ciri pink eye itu matanya awalnya ya itu berair sedulur ya, matanya berair, biasanya itu kayak menangis sedulur ya, kambingnya ini seperti menangis. Nah kalau dibiarkan biasanya hari ketiga itu matanya sudah mulai berwarna merah sedulur ya, berwarna merah, kemudian itu menyipit matanya. Nah menyipit kalau sudah parah nanti matanya bisa berwarna putih keabu-abuan, dan kalau dibiarkan bisa menyebabkan kebutaan. Ini penyakit yang berbahaya sedulur ya,
harus ditangani, diobati. Kalau tidak ya seperti itu, bisa buta. Walaupun tidak bisa menyebabkan kematian ya, tingkat kematiannya sedikit, tapi bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan. Nah, sudah pernah saya bahas juga itu ya tentang penyakit pink eye, cara pengobatannya. Nah, cara mengobatinya tinggal diolesi menggunakan salep oksitetrasilin sedulur ya, rutin sehari 2 kali, pagi dan sore hari, rutin selama 1 minggu, insya Allah sembuh sedulur. Nah, itu untuk penyakit pink eye. Kemudian penyakit yang selanjutnya, ini nomor berapa sedulur? Nomor 4 apa ya kalau tidak salah, ini saya lupa ya. Intinya penyakit selanjutnya adalah penyakit kembung. Nah, ini banyak sekali peternak yang sering mengalami yang namanya kembung sedulur. Penyakit kembung ini disebabkan oleh pakan ya. Pakan misal kita berikan daun legum seperti daun lamtoro, kemudian daun gamal atau indigo vera itu belum dilayukan. Nah, ini bisa menyebabkan kembung sedulur ya. Jadi hati-hati kalau pemberian pakan-pakan yang mengandung protein tinggi ya seperti daun legum, itu harus dilayukan terlebih dahulu. Kemudian daun singkong juga bisa menyebabkan kembung sedulur ya. Daun singkong yang masih segar kemudian langsung diberikan ya, apalagi kalau daun singkongnya itu masih basah, itu rentan banget menyebabkan kembung sedulur semua. Kemudian untuk ciri-ciri penyakit kembung ya, biasanya itu perut di bagian belakang sedulur ya. Nah, ini bagian sini itu keras sedulur ya, keras sekali kalau kita pegang, itu keras. Kemudian kambing ini nanti tidak mau berdiri, perutnya keras, kalau kita pegang ya, kita tekan itu keras sekali sedulur. Nah, itu adalah tanda-tanda penyakit kembung. Penyakit kembung ini kalau dibiarkan bisa fatal sedulur ya, bisa menyebabkan kematian. Jadi harus segera ditangani sedulur. Penyakit kembung ini kalau dibiarkan, perutnya akan semakin mengeras dan akhirnya kambing ini kesulitan untuk berdiri dan bernafas. Akhirnya kambing ini mati ya. Nah, ini penyakit kembung ini sering banget dialami oleh peternak-peternak ini ya. Saya juga pernah mengalami sedulur ya untuk penyakit kembung ini. Untuk pengobatannya bisa disuntik ya, ada obat suntiknya, tapi saya lupa itu obat suntiknya. Kalau cara yang simpel itu tinggal diberikan air Sprite ya, air Sprite diminumkan 1 botol kecil saja lur ya, diminumkan itu ya, air soda itu. Kemudian perut bagian belakang itu ya yang keras ya, ditekan pelan-pelan, kemudian ditekan terus sampai anginnya atau gasnya itu keluar ya. Keluar itu biasanya lewat mulut ya, atau sendawa. Kambingnya sendawa dan kadang itu bisa muntah juga lur. Nah, itu insya Allah akan sembuh seluruh ya. Nah, jadi untuk penanganan kembung seperti itu seluruh ya, diminumkan dengan air soda, kemudian perut yang kembung itu ditekan sedulur ya, ditekan sampai kambingnya ini sendawa. Kalau misalkan ada obat suntik ya tinggal disuntik, ada obatnya lur tapi saya lupa. Oh ya, seperti itu ya seluruh untuk penyakit kembung. Nah, ini penyakit yang terakhir kita bahas ya pada video kali ini adalah penyakit keracunan pakan. Nah, keracunan pakan ini bisa disebabkan oleh pakan-pakan yang berjamur atau pakan-pakan seperti daun singkong yang belum dilayukan. Itu bisa menyebabkan keracunan sedulur ya. Jadi hati-hati pemberian daun singkong, kalau bisa itu dilayukan terlebih dahulu. Jangan langsung diberikan ya sedulur, apalagi kalau habis hujan langsung diberikan, itu rentan terhadap keracunan ya, keracunan pakan. Nah, keracunan pakan itu ciri-cirinya biasanya kambing itu mengeluarkan air liur yang berlebih sedulur. Air liur dikeluarkan terus, biasanya itu muntah berwarna hijau ya, muntah berwarna hijau, dan itu bisa menjadi ciri-ciri kambing itu keracunan. Kemudian dilanjut dengan kambing ini lemas ya, lemas, kemudian malas untuk makan dan malas untuk berdiri. Nah, ini keracunan pakanan ini fatal juga lur kalau dibiarkan ya, jadi harus diobati. Pengobatannya juga simpel ya, bisa menggunakan obat-obat tradisional. Bisa dikasihkan dengan air kelapa muda ya, diminumkan air kelapa muda, bisa juga diminumkan dengan air garam itu ya, garam
diminumkan itu, dikasih makan garam, insya Allah sembuh itu lur. Kalau mau lebih bagus lagi ya menggunakan air kelapa, karena air kelapa muda itu bisa menetralkan racun sedulur ya. Jadi kalau ada kambing yang mengalami ciri-ciri seperti keracunan, itu segera mungkin untuk diminumkan air kelapa, insya Allah sembuh sedulur ya. Itu untuk penyakit keracunan. Nah seperti itu. Oke sedulur semuanya, jadi penyakit-penyakit yang tadi saya jelaskan ini adalah penyakit-penyakit yang sering terjadi di kandang dan pernah saya alami semua ini sedulur ya. Nanti ya next video kita akan bahas penyakit-penyakit yang mungkin peternak-peternak ini belum pada tahu ini penyakit apa, dan insya Allah cara pengobatannya juga. Oke seluruh semuanya, seperti itu saja video kita kali ini membahas tentang penyakit-penyakit apa saja yang sering menyerang di kandang dan cara penanganannya. Oke seluruh, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan kesalahan kata. Kalau seluruh semuanya mau menambahkan ya, mau sharing, silahkan tulis di komentar sedulur. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak semuanya.